ada 3 catatan yang mungkin dari 12 yang dari anggota yang menanyakan. Yang pertama adalah untuk masalah odol dan BCU. Ada tambahan tadi dari Bu Novita. Bu Novita duduk dulu lah, aku ngomong pergi. Sedih aku kalau Bu Novita nggak bergairah, aku kalau Bu Novita nggak duduk. Terima kasih pimpinan. Untuk masalah odol tadi udah dikit Pak Edi menyampaikan. Nah, memang masalah odol dan multi stakeholders, Pak. Tapi tetap kami komitmen untuk melaksanakan itu, dan kami sudah menjalankan di Jawa Tengah itu memindahkan anggotanya, Pak. Anggotanya walaupun dari asosiasi pada protes itu berkaitan dengan konsep, kami coba memindahkan kelebihan, kami pindahkan kepada anggota yang lain yang menjadi tanggung jawab pemilik barang. Itu kami coba, dan walaupun ada protes-protes, saya pikir nanti akan kita tindak lanjuti, akan kita evaluasi. Tapi odol tetap menjadi perhatian kami. Dan komunikasi dengan stakeholder yang lainnya juga terus kami bangun, Pak, untuk masalah odol itu. Kami juga menyarankan mungkin pemerintah daerah, mungkin ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bisa mengeluarkan perda untuk odol tidak boleh melewati jalan provinsi atau jalan Pemda itu. Oleh itu perdanya sudah keluar, mungkin juga bingung juga yang punya truk-truk odol itu. Karena tidak odol kan angkutan yang melebihi muatan itu pasti keluar dari pabrik. Sekarang posisinya tidak ada jalan nasional, semua di posisi di jalan-jalan provinsi paling banyak. Tapi ketika itu larangan itu ada, mungkin juga akan berpengaruh juga itu, kalau memang bisa dibuatkan. Tapi akan menjadi perhatian Pak Odol, tetap kami kelola untuk bisa dikerjakan dengan baik. Untuk PJU sudah dicatat, Pak. Untuk PJU saya mau bawa Pak di lalu lintas itu sudah catat semua, Pak. Berkaitan dengan masalah PJU kami perhatikan betul. Tentang manajemen kontrol tadi Pak Edi, kami sudah menemukan aplikasi, ada yang bisa mengkontrol dan membuat laporan untuk masalah PCU. Berkaitan dengan masalah tadi PCU dan konvensional, memang spek yang ada di kami, Pak, memang speknya sangat tinggi gitu. Jadi kami sedang mempelajari dan sedang akan merubah spek, Pak. Karena spek dengan Bina Marga aja speknya tinggi dari perhubungan. Nah, kami akan sedang merubah speknya, Pak. Karena kita terlalu tinggi dan terlalu tebal itunya, pipanya itu, Pak. Dan itu sedang kami coba merubah spek, mudah-mudahan ke depan juga. Memang diperlukan konvensional sama solar cell, memang dua-duanya perlu, tinggal di mana posisi yang harus kita pasang. Kalau memang di situ tidak ada jaringan listrik, itu kita seperti di Pansela itu ada titik-titik yang tidak bisa dengan konvensional, harus dengan solar cell. Walaupun yang Bapak mungkin kalau di Pansela tadi jalur ke arah Pangandaran itu sudah banyak terpasang, Pak. Tapi yang nyala mungkin separuh, Pak. Yang separuh tidak nyala. Kami sudah cek itu kenapa tidak nyala, ya itu tadi, Pak. Itu dicolongi itu, Pak. Makanya spek akan kami rubah bagaimana tidak hilang lagi akinya. Memang ada, Pak, ada yang aspirasi, ada yang solar cell, ada yang konvensional. Ya. Kalau konvensional ya Bapak harus punya komitmen dengan Pemda. Oke. Jangan sampai dipasang setahun, Pemda nggak mau bayar, Pak, nanti mati lagi juga gitu, Pak. Cuman kita mengejar jumlahnya. Oh, jumlahnya. Konvensional itu bisa 2 kali jumlahnya. Ya. Makin banyak jumlah, makin banyak bayarnya loh, Pak. Iya, makin cari suara kok. Karena di tempatnya Bu Novi itu rupanya yang mati itu karena 2018 pemasangannya itu Pemda nggak bayar, Pak. Bu Novi itu betul ya, Bu Novi ya?
nggak usah pakai solar cell sudah bersinar sendiri. Oh iya. Pengamatan yang jeli, Pak. Waduh, luar biasa, Bapak. Pak Dre, makasih. Oh, masih coba GR banget. Pertanyaan Bu Novi tadi yang SKB tentang pembatasan angkutan. Ya, pembatasan itu tidak membatasi tentang kegiatan usaha. Air minum boleh, tapi kendaraannya harus kendaraan yang tidak boleh sumbu 3. Kalau kendaraan-kendaraan yang di luar itu ya silakan aja bergerak. Gitu. Kita mengatur kenapa sumbu 3 tidak boleh, 14 tahun boleh. Itu agar kecepatan minimal itu tercukupi gitu. Kalau kecepatan minimal tidak tercukupi, apa yang disampaikan Pak Edi tadi, dalam kondisi mudik seperti ini kan menjadi sesuatu yang sangat ya berat bagi kita gitu ya, dan kita memanage pergerakan lalu lintas juga akan berat ketika tidak mencukupi batas minimal. Kalau yang kenapa yang lain dibolehkan? Yang lain dibolehkan adalah bahan bakar minyak, kebutuhan pokok, ternak, itu semua kebutuhan untuk hari raya. Nah, kalau kemarin saya ada membaca berita, bagaimana kenapa kok air minum tidak disamakan dengan kebutuhan bahan pokok itu? Kalau saya nggak minum air minum kemasan, air sumur saya masih saya bisa minum. Itu kan bukan menjadi bahan pokok gitu. Nggak bisa disamakan air minum. Kalau mau menyamakan silakan ke Kementerian Perindustrian kali. Tapi saya yakin air minum itu bukan menjadi kebutuhan 9 bahan pokok atau kebutuhan bahan pokok. Karena masyarakat masih banyak yang tidak minum air itu juga kan. Mana saya menjadi berita begitu. Jadi yang saya atur, yang saya bolehkan itu kebutuhan pokok hari raya, BBM, hantaran uang, bank itu ya, itu boleh. Terus pupuk, hewan ternak itu aja. Yang lainnya nggak boleh. Itu. Ya clear ya Bu ya. Begini mohon maaf. Untuk larangan pembatasan operasional kan tiap tahun ada, dan itu hanya kalau tidak salah yang tahun ini 3 hari maksimal 4 hari lah. Kalau ini tiap tahun ada, harusnya kan ada strategi dagang ketika sebelum pelarangan ini, harusnya kan ada suplai air yang cukup untuk masyarakat kita gitu, seharusnya gitu ya. Karena ini kan bukan hanya tahun ini kan, setiap tahun sudah ada seperti itu terus itu ya. Dan saya membuka SKB ini pun juga masukan dari petugas-petugas yang di lapangan. Sekarang ekspor impor pun tahun kemarin ada, sekarang nggak ada ekspor impor. Kemarin kan kemarin kan masih boleh, barang ekspor impor masih boleh jalan, sekarang tidak boleh. Gitu. Karena aspirasi di lapangan yang sangat berat ketika barang ekspor impor. Bagaimana cara pengecekannya? Ini ekspor atau ini impor? Nah, itu akhirnya kontainer besar-besar tetap masih berjalan gitu. Nah, makanya tahun ini kita larang ekspor impor, dan alhamdulillah tidak ada protes, hanya air minum saja yang protes. Aqua saja. Gitu. Bu Novi ada saham apa? Terima kasih. Saya kira itu untuk WIM perlu jawab nggak Bu? Oh jawab. WIM ada slide-nya Mas tadi Mas. Yang WIM tadi ada slide-nya Bu Novi mungkin tadi yang paparan di halaman berapa ya halaman? Oh sekilas ya. Oh siap. Di halaman 16. Ya ini Bu Novi ini yang sudah kita pasang untuk jumlahnya itu di 2020-21, 2021 ada Losarang, 2022 ada Penambahan. Semua ini masih kita dicoba secara efisien atau tidak, bagaimana itunya. Dan ini masih sudah saya koordinasikan dengan Korlantas, nanti kita akan menggunakan etlenya yang di Korlantas penindakannya. Alatnya banyak yang itu, ini dari mana Pak cocok alatnya? Banyak ya? Banyak versi, makanya kita itu coba banyak vendor yang menawarkan, dan semua ini saya yakin
lain-lain merek, maka kita cari yang paling presisi gitu ya. Iya, presisi bagus dan murah. Ini nanti dipasang di Cilacap juga, ini saya pasang lah, biar nggak rusak jalannya. Gitu. Kan ada di masuk itu kan ada jembatan timbang Bu ya, yang masuk kan Pak. Ya ini sedang uji coba. Nanti tahun depan kalau sudah itu kita perbanyak untuk di tempat-tempat lain. Untuk tapi kalau sudah tahu ketahuan ini kita tidak bisa menurunkan barangnya karena ini berdasarkan kamera yang bisa melihat berapa muatannya dan sumbu kendaraannya. Dan ini kaitannya juga dengan apa namanya KIR, karena akan ada QR-nya, itu banyak yang harus kita siapkan untuk WIM ini. Mudah-mudahan bisa berjalan, ada hasilnya maksimal dan bisa positif. Tahun depan kita coba anggarkan untuk yang lain. Saya kira itu Pak. Saya kira itu pimpinan, kembalikan.